Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdati Haris dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2022. Sebelumnya Kak, terima kasih banyak karena Kakak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Mungkin Kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ratu Bilkis. Usia saya saat ini 19 tahun. Saya juga mahasiswa di Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Oke. Sebelumnya saya juga izin merekam Kak untuk wawancara kali ini. Ya. Tadi saudari Bilkis kesini naik apa? Naik motor. Oh, naik motor sendiri tuh? Iya dong. Sendiri? Iya sendiri. Independen Terus bagaimana hari ini? Hari saya seperti biasa amburadul. Tugas tidak beres. Oke, seperti itu aja sih. Sibuk kerja tugas. Kenapa itu bisa amburadul? Iya, basket tugas. Kamu kerja mana dulu? Tugas karena memang ya sebagai mahasiswa pasti sekarang itu kesibukan tak di tugas Iya. Kalau sekarang kan tadi sudah kesibukan tak, tapi di samping kesibukan tak itu bagaimana hari-hari tak, apa yang sekarang disukai akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya lebih lagi nonton itu sih variety show Korea. Itu Variety show Korea? Iya. Terus dengar tiap hari nih kayaknya rutin Kak dengar musik gitu. Apalagi kalau sambil kerja tugas. Iya, sambil kerja tugas. Jadi kayak seperti biasa sih kalau misalnya lagi kerja tugas sambil dengar musik. Oke. Kan wawancara kali ini tuh temanya soal sosial media. Nah, sosial medianya itu adalah sosial media Instagram. Kalau boleh tahu, saudari Bilkis sejak kapan mulai untuk menggunakan sosial media Instagram? Terus kenapa awalnya saudari Bilkis mengunduh Instagram? Oke, yang pertama sejak kapan Kak punya IG? Iya. Oh, saya dulu waktu itu tahun 2018 kayaknya kelas 2 SMP. Gitu. Karena sebenarnya dari kelas 7 tuh sempat tertarik buat IG, cuma waktu itu masih belum dikasih HP. Iya. Kebetulan di kelas 8 sudah dikasih izin buat pegang HP full, makanya di situ baru bikin. Karena kebetulan kelas 7 itu banyak saya teman-temanku yang kulihat kayak ada semua akun Instagramnya, sering mutualan, makanya di situ tertarik sekali Nah, makanya pas dapat kesempatan itu langsung download IG. Jadi pada saat dikasih HP langsung memang download IG. Iya. Tapi sebelum IG, apakah saudari Bilkis pernah punya sosial media yang lain selain Instagram? Iya punya. Facebook. Jadi saudari juga aktif main Facebook sebelum main Instagram. Terus kenapa apakah pas saat punya Instagram itu masih lanjut Facebook juga? Masih lanjut Facebook sampai kelas 3 SMP. Iya. 3 SMP masih aktif Facebook. Iya. Terus nanti dilanjut tapi bersamaan sama aktifnya juga di Instagram. Iya. Tapi dibanding itu yang mana lebih aktif, Facebook atau di Instagram dulu waktu pertama kali pegang sosial media Instagram? FB. Iya, FB. Terus kalau sejak kapan mulai lebih aktif di Instagram? Mulai aktif di Instagram itu pas kelas 2 SMP mulai aktif, cuma lebih intens pas masuk SMA gitu. Karena sudah banyak juga kenalanku. Jadi mulai pakai Instagram karena memang di situ banyak mutual, kayak banyak juga teman-teman tadi di Instagram, jadi lebih aktif juga di Instagram. Iya, FOMO sebenarnya makanya. Iya. Oke. Jadi kalau boleh tahu saudari Bilkis, kalau di Instagram itu kan banyak kayak akun-akun. Kalau boleh tahu berapa akun tadi di sosial media Instagram? Banyak sekali. Pas kelas itu pas bikin pertama kali sempat IG pertamaku. Terus naik kelas 3 SMP ndak aktif lagi, kubang itu IG akun pertamaku. Terus kelas 3 SMP bikin lagi sampainya kelas 1 SMA.
masih ada gitu akun, masih aku pegang sampai sekarang, cuma ndak aktif mas, masih ndak pernah nggak sentuh. Terus kelas 2 SMA sampai ini sampai kuliah kemarin Ya. masih akun pertama aku itu sekarang. Jadi banyak di akun, Iya. cuman kadang berhenti Ki pakai akun. Kalau boleh tahu kenapa bukan dari akun pertama sampai sekarang itu dipakai? Itu karena mungkin karena waktu dulu kan masih awal-awal pegang IG kan kayak sembarang semua orang ku follow. Ada yang follow langsung ku follow back begitu. Yeah. Jadi kayak pas sadar Kak bilang kayak terancam kerasa privasiku karena orang yang tidak aku kenal aku follow Kak. Nah makanya bikin Kak lagi ke IG baru. Yeah. Nah di IG baru itu kayak ada lagi orang tidak aku kenal, makanya bikin Kak lagi IG baru lagi. Kenapa kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal, kenapa merasa terancam Ki? Kayak itu ya sebenarnya selalu ku cari tahu kayak nggak bisa Kak kalau ada orang asing dekati Kak kayak terancam ke privasiku. Oke, tapi itu yang follow Ki duluan, orang yang itu yang duluan follow Ki. Iya. Makanya yang tahu Ki. Makanya gara-gara ada banyak nih yang tahu Ki akun tak, makanya ganti Ki akun yang lain. Iya, bikin lagi akun baru. Jadi berapa total akun yang pernah kita buat? 4 sama second akunku yang sekarang. 4, lalu yang sekarang aktif Second akun 2. Berapa akun tak yang aktif sekarang? dua Akun tak, main account sama second account. Iya. Oke, kalau boleh tahu akun tak yang lama itu memang betul-betul nggak aktif nih? Yang pertama sekali aku bikin sudah ndak ada nih. Cuman masih ada gitu akun atau memang dinonaktifkan Ki? Aku nonaktifkan nih. Yang kedua? Yang kedua masih ada aku pegang. Ketiga sama keempat juga masih ada. Oke. Jadi betul-betul yang tidak ada itu akun pertama. Iya. Oke. Tadi sempat Ki bilang punya Ki first account sama second account. Pertanyaanku itu kenapa kita harus punya second account sama first account? Kayak kenapa bukan first account saja? Kenapa bukan satu saja akun tak? Oke, yang pertama itu sebenarnya main akun kita. Yeah. Nah, di situ sebenarnya isinya itu akun utamaku. Iya, akun. Sebenarnya masih para-paraku juga. Cuma makin lama makin banyak aku kenal, senior-seniorku juga di sekolah baku follow mak. Dan saya tuh sebenarnya kan suka terlalu oversharing Kak. Begitu. Dan saya takutnya tuh kalau di akun pertamaku ini upload Kak konten misalnya terus dilihat sama orang yang maksudnya terlalu dekat sama saya. Nah, takut kayak berubah mau jaga image maksudnya gitu. Iya, gitu. Makanya bikin Kak second akun. Oke, jadi karena terlalu luas nih Di, kan awalnya itu teman-teman dekat Ji, cuman karena semakin lama semakin luas juga pertemanan ta, jadi banyak yang follow akun pertama ta, cuman karena terlalu banyak orang makanya jaga image Iya, image first account. Jadi kita putuskan untuk buat second account. Iya. Pada saat kapan kita merasa kita memang perlu Ki buat second account? Pas kurasa bilang sebenarnya waktu kebetulan teman-temanku semua bikin semua second akun. Iya. Yang kena kayaknya perlu Kak aja bikin second akun supaya lebih bebas ke berekspresi. Iya. Bebas ke untuk upload konten yang aku mau. Ya, jadi dari teman tadi dia tahu mungkin berarti pernah Ki mutualan sama teman tak yang punya second account, terus di situ dilihat Ki ternyata kayak lebih terbuka sekarang di second account, jadi mau Ki juga buat second account. Iya. Oke, jadi tujuan tak itu buat second account untuk itu supaya lebih bebas ke berekspresi, dan untuk first akun itu supaya jadi maksudnya tuh kayak kalau first account kita jadi aku yang eksklusif gitu. Asik. Terus pas di second akunku itu jadi diriku apa adanya gitu. Oke. Jadi ada perbedaan di antara first account sama second account tak? Oke. Langsung bisa aja masuk ke pertanyaannya di kan tadi sudah dibahas soal first account tak, yang mana di situ kita lebih personal brandingnya di situ lebih tinggi Ki lagi.
di first account. Terus Saudari Bilkis, jadi apa yang mendorong Saudari untuk membuat second account di Instagram? Oke, yang itu tadi seperti yang aku bilang, yang pertama itu supaya bisa kalau lebih berekspresi tanpa takut dijudge sama orang, karena di second account kan maksudnya orang yang menurutku sudah dekat sama saya begitu. Ya yang ku kenal saja. Jadi karena yang di situ di second account tak lebih banyak, lebih teman-teman tak yang dekat, yang lebih kenal kita, jadi kenapa di second account kita pilih Ki bilang ini yang tidak bakal judge Kak, kenapa harus Ki seperti itu, kenapa kayak di kotak-kotakan Ki orang untuk bilang oh ini ndak jina apa Ji masuk dia nuku. Itu jelas sih sebenarnya, karena kan selain punya second akun, nah di second akun kita lagi namanya close friend tah. Nah sebenarnya untuk lebih berekspresi lagi yang menurut Diko padanya itu ada lagi close friendku. Nah jadi maksudnya enggak, itu yang di close friendku bukan orang yang maksudku dekat sekali sama saya begitu, tapi yang di sekitarku yang lebih sering ku ketemui. Gitu. Jadi semakin kecil kini lingkup tak, semakin dekat Ki sama itu orang. Semakin kecil Ki lingkungan sama itu orang. Jadi kayak lebih dekat Ki sama yang ada di close friend. Terus bagaimana perasaan tak setelah membuat dan menggunakan second account? Awalnya itu kan pasnya sebelum bikin second akun kan kulihat ini orang yang bikin second akun tuh kayak kenapa dia bikin second akun, kenapa bukan di first akun mau saja gitu. Tapi setelah akhirnya aku buat, akhirnya sadar Kak kalau ternyata lebih bagus Ki kayaknya kalau punya second akun begitu, lebih berekspresi Ki, kayak tidak takut Ki untuk dijudge sama orang, meskipun ya tidak ditahu kan orang, meskipun kita tangkanya dia tidak bakal judge sama kita, tapi pasti ada juga yang mungkin ketika kita terlalu banyak oversharing, akhirnya mungkin dia bakal punya persepsi yang lain-lain terhadap kita. Jadi itu sih. Oke, tadi kita sempat juga bilang kalau takut Ki dijudge sama orang. Tapi kenapa di first account tak berpikir Ki seperti itu, kayak kenapa berpikir Ki bakal dijudge Ki di first account tak, sedangkan yang mungkin follow di akun first account itu mungkin orang yang kenal Ki juga sama Bilkis, kenapa harus buka second account dulu baru kayak bilang oh ndak jinin ndak dijudge kalau di sini. Iya, karena kalau di second akun kan maksudnya saya bisa kontrol siapa yang mau saya mau yang bisa berinteraksi dengan sama saya gitu. Beda sama kalau di first akun kan, kalau di main akunku itu maksudnya teman kuliahku, seniorku yang meskipun tidak terlalu dekat sama saya, tapi karena saya kenal, saya back follow sama dia. Tapi di second akun yang memang di sekitar kok gitu, yang sering Kak bertemu sama-sama. Jadi kalau di second account itu lebih bebas lagi berekspresi, karena memang di sekitar Taji kayak orang-orang yang memang betul-betul dikenal Ji. Kemudian kalau boleh tahu kan ada first account sama second account. Tadi juga sempat Ki bilang kalau di first account itu biasa kita di situ nih personal brandingnya orang, biasa kayak lebih eksklusifnya orang di situ. Terus di second accountnya itu apa adanya gitu. Selanjutnya jadi pas di second account jenis konten apa yang biasanya Saudari Bilkis posting? Second akun yang pertama itu yang paling rutin sekali itu di feed, upload video atau upload foto. Kalau di feed itu biasanya upload ke foto-foto ketika lagi kumpul sama teman-teman gitu, atau lagi kumpul sama keluarga. Kadang juga saya edit Ki videoku, kayak bikin reels begitu. Karena kan saya kebetulan suka mengabadikan momen-momen diriku sendiri gitu. Jadi di situ supaya lebih mengarsip saja sih keseharianku di situ. Kadang juga saya pakai fitur itu story. Itu saya misalnya ada lagi posting Kak sesuatu yang kurasa lihat kok postingannya orang yang kurasa kayak relate ke sama saya gitu, ya saya repost di story kok. Jadi kita gunakan ini second account tak biasa untuk arsip-arsip. Terus kalau perbedaan feeds tadi kita sempat sebut kalau feeds tak itu lebih kayak banyak begitu. Kalau di second account apa yang membedakan, kayak konten apa yang bisa kita posting di feed seperti apa yang bisa kita posting di first account,
sama yang di second account? Kalau di first akunku itu lebih apa yang fitnya di Ya. untuk tugas kuliah sih, atau kalau ada kayak tugas-tugas saja saya upload feedsnya di situ di first akun. Tapi kalau di second akun foto-foto kumpul sama teman gitu. Jadi kayak lebih ke lingkup. Kalau di second account tadi kayak apapun yang mau aku posting di sini, soal teman, soal apa yang memang mau diposting di situ Mi. Kalau soal tugas kita lebih pilih untuk upload di first account. Ya. Oke. Nggak mau tanya kenapa? Kenapa Dipilih? begitu? Iya, karena di first akunku itu Ya. banyak followersku, yang maksudnya bukan para-paraku saja. Iya. Banyak juniorku juga dari SMA. Jadi mungkin dengan lihat postingan tugasku yang saya upload, mereka bisa tahu gitu. Kuliah aja juga. Iya. Ya gitu sih, kayak Jadi maksudnya untuk memberitahu ya, sama teman-teman. ya memberi edukasi juga. Ya, jadi ruang lingkupnya itu lebih besar lagi karena banyak juga followers tak di situ. Kalau boleh, tapi kan tadi disebutkan juga kalau di second account itu kita posting kayak semua teman-teman. Kenapa di first account tidak memiliki untuk posting seperti itu, kayak posting soal teman gitu? Kenapa harus di second account dulu? Kenapa ada yang harus membedakan kayak di sini itu tugas, di sini itu teman? Karena seperti tadi yang saya bilang, kalau di first akun itu saya jadi diriku yang eksklusif. Saya mau jadi misterius, jadi kalau misalnya kan saya apa-apa kalau lagi kumpul sama teman suka Kak foto terus upload langsung gitu. Dan kalau misalnya saya uploadnya itu foto-fotoku yang kayak tiap minggu kumpul sama teman, itu saya uploadnya di first akunku. Takutnya rusak itu image anakku, misteriusku. Jadi jadi takut Kidi rusak Ki. Jadi di sini ada kekhawatiran di kita kalau misalnya nanti bakal bagaimana ini, nanti orang lihat Ki kalau kayak post gini, padahal kayak mungkin nggak ada bedanya juga sih sama jadi gini toh. Kalau di first akun toh bukan Kak mau bilang sok misterius toh. Cuma apa, karena maksudku ini second akunku memang kuperuntukkan untuk arsip sehari-hari, dan ini first akunku kuperuntukkan untuk yang memang untuk itu tadi personal branding begitu. Jadi memang ada fungsinya ini kedua akun tak. Jadi kayak yang satu untuk personal branding, yang satu memang betul-betul untuk share bagaimana keseharianku sama ini orang-orang yang terdekatku juga. Oke. Kemudian kan tadi kita sebut Mi juga bahwa ada perbedaan. Bagaimana Saudari Bilkis memilih konten apa yang akan Saudari Bilkis posting di second account? Maksudnya bagaimana kayak dipilih, bagaimana kenapa harus dipilih untuk di upload di second account? Kalau foto bareng teman-teman itu atau bareng keluarga, saya lebih pilih feeds karena dia tuh arsipannya bukan yang kayak 24 jam langsung hilang gitu. Beda sama story. Kalau story kan sudah upload langsung hilang. Jadi memang kalau untuk upload story ya paling kuperuntukkan untuk kayak lagi kupap gitu, atau lagi story kegiatan pas lagi sama teman, yang maksudnya tidak harus orang lihat setiap saat gitu. Tapi kalau di feed memang ku peruntukkan supaya bisa Kak kalau lagi sedih Kak, atau lagi boring tuh, jadi bisa lagi kulihat lagi tuh foto sama teman-temanku. Jadi karena jangka panjang waktunya itu juga dipikir Kidi kalau misalnya memang mau Kak simpan Ki lebih lama, jadi posting Ki di feed supaya semua orang juga bisa tahu, semua orang bisa lihat. Kalau apalagi jangka waktunya itu di feeds kayak tidak ada batasannya. Jadi kalau di story itu kayak lebih ke terbatas Ki, cuma 24 jam saja bisa diakses. Jadi betul-betul dipergunakan Kidi semua fitur-fitur Instagram, mulai dari story sampai di feeds. Bagaimana kalau di first account tak? Di first akun saya tuh, kalau di first akun itu yang ku upload di feed toh itu tadi tugas-tugas saja. Dan kalau misalnya sudah maksudku itu tugas sudah tidak expired nih aku arsip gitu tugas-tugas yang di feed. Tapi kalau di story itu
lebih ke sempat biasa juga sharing-sharing kalau lagi sama teman-teman. Iya. Cuma beda sama pas di second akun. Kalau di second akun kan biasa kalau upload ke story langsung tak titik-titik. Kalau di first akun itu paling kayak tak 1G, tak 2G. Yang paling estetik. Iya, yang paling estetik. Jadi paling kalau- menunjukkan Bilqis itu estetik. Beginilah Bilqis. Padahal estetik amat gila. Ya, jadi kalau misalnya di second account kayak sebenarnya lebih fun lagi nih, Iya. karena lebih banyak lagi konten yang bisa dipost di situ. Yang enggak mungkin orang di first akun kok bisa tahu. Iya. Ini begini. Oke. Jadi sebenarnya sudah dibilang ini di soal perbedaan. Jadi betul-betul ada perbedaan antara postingan di akun firstnya Bilqis sama di second account. Perbedaannya tadi itu yang saya yang di first akun itu buat yang personal branding. Iya. Kalau di second akun itu lebih keseharian yang menunjukkan Bilqis yang Bilqis banget gitu. Bilqis banget. Kalau di second account nih kayak lebih terbuka lagi, lebih semua orang tahu begini nih kalau Bilqis ini tuh begini nih. Iya, ini kalau mau kalian tuh Bilqis itu aslinya di second account apa nih. lihat iya itu. Kalau di first account itu kayak lebih terarah ada terstruktur di dalam. Oke. Kan seperti yang kita ketahui pasti di Instagram itu ada dibilang followers, following. Nah, jadi bagaimana reaksinya teman-teman dan followers terhadap konten yang biasanya dibagikan? Biasa itu ada feedback, biasa juga bahkan ada yang kayak dibalas-balas di reply ke story. Iya. Bagaimana itu biasa? Yang di mana? Second apa first ini? Di second dulu. Di second dulu. Iya. Komentar dari teman-teman. Iya, komentar dari teman-teman. Reaksinya teman-teman bagaimana? Biasanya toh kalau upload biasanya yang saya terima itu feedback itu kalau aku libatkan ke teman-temanku dalam itu konten gitu. Misalnya lagi upload ke video yang kayak tadi aku bilang yang biasa aku apa di namanya tuh aku gabung kila video kayak ini Bilqis selama semester 3 gitu. Dan ada temanku situ biasa dia komen ki atau ada juga teman dekatku misalnya saya tag di situ di apa captionnya. Nah ini pasti bakal di juga. Dan sebenarnya kalau dapat Kak feedback seperti itu ya puas Kak gitu karena maksudnya itu memang yang dihargai, diharapkan. diapresiasi begitu. Bilang deh Bilqis ternyata notice sekali Iya. Kak. Iya itu. Terus teman ini pernah bilang kenapa lebih aktif di sini Bilqis? Kenapa kayak ada bedanya begini di first account sama di second account? Kayaknya dari sih karena memang teman-temanku semua seperti itu gitu. Mereka juga seperti itu mempergunakan second account sama first account-nya seperti itu jadi nggak ada heran nih orang. Iya, nggak karena heran. kayak begitu juga saya. Oke. Kalau tadi kan di second account. Kalau di first account bagaimana reaksinya teman-teman soal konten-konten yang biasanya Bilqis posting? lebih formal sih. Lebih formal lagi karena memang yang diposting itu lebih kayak ada wibawa-wibawanya begitu. Datang dia cuma kayak iya memang lebih formal yang biasa aku upload toh kayak tugas gitu. Cuman reaksinya juga bagus dari yang di first account. Iya sama bagus sih juga. Jadi feedbacknya sama sebenarnya dari second account sama first account itu sama reaksinya kayak bagus juga. Tergantung sama apa yang konten Bilqis posting. Misalnya kan kalau misalnya di first account itu lebih formal lagi, jadi orang juga pasti reaksinya bakal ya formal Iya, juga. formal juga. Kalau misalnya yang di Menyesuaikan sih. second account kita posting soal kedekatan sama teman jadi teman-teman mungkin pasti bakal kayak Bilqis nah ingat kok. Tapi selain itu konten-konten yang lain misalnya soal Bilqis sendiri, apakah teman-teman itu ada reaksinya bagaimana gitu? Apalagi kalau misalnya cerita soal diri atau kita bagikan keseharian tanpa melibatkan orang lain itu bagaimana? Kalau begitu biasa aku dapat di story. Kalau lagi upload story Kak tentang diriku toh. Iya. Kadang kalau lagi kayak curhat Kak atau gimana dan kayaknya mereka tertarik sama itu ceritaku ya mereka tanya gitu kan. Kenapa kok Bilqis begini-begini? Kadang kalau lagi emosi Kak juga kadang aku share kayak di situ. Kenapa itu aku cerita nih. Jadi
kalau itu soal itu ya, kayak soal cerita, Bilqis suka cerita itu lebih di mana, di first account atau di second account? Second akun lah. Kenapa itu di second account? Karena lebih bebas berekspresi gitu. Jadi- Kalau misalnya saya cerita-cerita tentang tentang yang kualami di first akun, kok hilang dong citra gue. Jadi betul-betul kayak dijaga Ki, bagaimana ini? Iya, kujaga Ku jaga sekali kayak Iya, citra karena- diriku di orang iya, lain karena gitu. kan di first akunku bukan cuma teman-temanku juga, Hmm. dosen juga ada. Oke. Jadi kalau Iya. di second account itu lebih suara kayak curhat, terus teman-teman tak di situ mi feedbacknya ada teman tak kayak reaksinya teman tak kayak kenapa ini ikut Ki juga bereaksi gitu soal story tak. Ya. Oke. Kemudian kan biasanya apalagi nih Bilqis ta suka sekali posting di feeds. Banyak juga di feeds. Di feeds second account tak. Mungkin apakah ada komentar atau respon yang sangat berkesan untuk Bilqis dari postingan yang ada di sana? Nggak ada aja sih, paling kayak respon Ji lope-lope. Jadi nggak ada respon yang bagaimana? Ada sih biasa respon yang menurutku berarti Ki, Iya. cuma maksudku nggak terlalu Spesifik yang tidak terlalu bagaimana juga. iya, Kayak- nggak merasa anu sekali Kayak aja. menurutku wajar Ji, memang orang Iya, bilang seperti itu itu wajar, di Ji. postingan itu. Oke. Jadi reaksinya itu apa yang diposting begitu Ji, Ana bilang kayak sesuai Ji sama harapan Iya, tak? iya. Oke. Kemudian selanjutnya saudari Bilqis, bagaimana kalau misalnya kan tadi itu responnya orang. Nah, kembali ke Bilqis ini, bagaimana respon Bilqis terhadap komentar dan feedback dari followers-followersnya Bilqis? Misalnya mungkin yang tadi soal tadi bilang Ki, ih ternyata Bilqis ini begini, bagaimana perasaan tak, bagaimana apa yang dirasakan gitu. Bagaimana respon tak terhadap apa yang dikatakan orang-orang, apalagi kalau misalnya ada yang balas Ki story tak, bagaimana dirasakan? Apa yang dirasakan? Kalau aku rasakan kadang Ji sih nggak terlalu karena menurutku memang bukan sesuatu yang harus ku respon dengan yang wah sekali gitu. Tapi ada story yang pernah Ki kayak ini dulu respon yang betul-betul ku inginkan. Pernah pas nih tahun berapa, tahun 2022 kayaknya pas lulus di UNEM gitu. Lagi upload kak itu aku tau Kelulusan. iya Masya Allah. ngeflexing kak sih Iya. tapi di first akunku itu Oke. seperti harapan saya mendapat banyak ucapan selamat gitu dan itu itu memang yang ku mau gitu. Jadi bagaimana ini perasaan tak pas Eh, dapat itu? senang karena itu yang rata-rata yang memberi respon itu toh orang yang maksudnya sudah lama kak udah lost kontak ceritanya, bukan lost kontak sih, sudah lama kan udah ketemu langsung teman lama, tapi karena sahabatku masih berhubung di IG dan setelah melihat itu mereka akhirnya itu lagi mencoba untuk berinteraksi lagi sama saya. Jadi orang yang kayak jarang Ki ada gitu tiba-tiba muncul semua Iya, muncul, Ki. Di situ juga ada kesempatan tak. Cuma itu di first account di. Ya first account. Kalau di second account kan ada mungkin tak kayak ini apalagi kalau misalnya lagi cerita Ki terus dibalas Ki sama orang yang kayak Bilqis begini kurasa. Iya biasa begitu juga. Cuma biasa itu yang paling yang karena kan seorang itu karena bukan nggak mau bilang kurang ajar toh, tapi nggak tahu saya memang orangnya terlalu oversharing atau gimana. Suka kan ngedarjok gitu. Sama kondisiku yang memang menurutku memang nggak harus kak melakukan dark joke seperti ini karena mungkin itu bisa dipandang lain sama orang lain. Suka kak bercanda tentang statusku sebagai anak yatim. Nah biasa itu tuh kayak biasa kalau upload ke story gitu ada yang komen Bilqis begini pokoknya seputar itu Ji tentang mereka sebenarnya aku suka dikasihani begitu tapi kalau dikasih begitu kata ada biasa komen-komen yang kayak bukan mengasihani tapi kayak perhatian gitu ya. Nah itu yang aku suka. Tapi at the same time
dirasa juga kayak deh ternyata perhatikan kayak ini Iya, orang, merasa diperhatikan, Ki. meskipun yang kulakukan itu di second account kayak melucon ya, cuman ternyata ada orang yang kayak deh leluconku ini dilihat sama orang, deh pasti kayak kena sekali, karena ternyata ada yang meskipun dirasa mungkin kayak lelucon tapi ternyata ada orang yang kayak sampai segitunya sama melihatnya Bilqis, kayak sebagai suatu melihat sisi yang lain dari situ, kayak perhatiannya dapat dari situ. Oke. Nah tadi soal Bilqis, soal respon-responnya bagaimana. Selanjutnya kan di sini tuh kayak sebenarnya kalau mau dibilang umumnya itu biasa kayak ya first account, di situ ada misalnya first account kayak di situ posting orang. Kenapa harus lagi dibuat second account kalau yang bisa posting toh? Jadi untuk saudari Bilqis, apa sih yang membuat saudari merasa perlu untuk berbagi di second accountnya Bilqis? Terus apakah memang ini ada hubungannya sama perasaannya Bilqis atau terkait pengalaman pribadinya Bilqis? Oke, seperti yang tadi sudah aku bilang, kalau di second akun kan kita lebih bebas berekspresi. Iya. Nah, kalau di second akun itu biasa konten-konten yang menurutku tidak bisa ku share di first akun, bisa Kak share ke di second akun. Siapa tadi pertanyaan terakhir itu? Apakah ada hubungannya dengan perasaan atau pengalaman pribadinya Bilqis? Perasaan atau pengalaman sebenarnya bukan pengalaman sih, cuma sebenarnya dari saya sendiri kayak pernah kayak itu hari lihat kianunya orang kayak terlalu oversharing gitu rasa gitu, dan aku rasa kayak seharusnya tidak harus kok share ini di tempat sosial media seperti itu, yang maksudnya banyak orang kenal pun, dan maksudnya saya tidak masalah aja kalau kau share begitu di saya karena menurutku dekat Jiki, tapi kalau misalnya kau share begitu di orang lain kayak takutnya orang kayak merasa udah sih. Nah saya melihat itu di orang, dan saya takut orang akan melihat hal itu juga ke saya. Nah seperti itu sih, makanya itu alasanku lebih pilih karena pengalaman itu, perasaan itu. Karena ada orang pernah kita lihat terus dirasa kayak oversharing sekali nih orang, jadi memutuskan untuk buka second account. Takutnya nanti ada orang yang berpikiran sama dengan berpikiran seperti itu, jadi memutuskan untuk buka second account. Jadi itu terkait pengalaman pribadi tadi. Begini Mami, di sini mau pertanyaan kok baru begini Mami. Apa? Sampai mana ini kau tanyakan? Kan ada lagi semua tuh. Kalau itu menurutku tuh nanti yang bisa mau di misalnya pertemuan kedua, nah nanti bisa mau konfirmasi ulang lagi di atas. Tuh jadi setidaknya wawancara, interpretasi nih, terus nanti konfirmasi ulang di pertemuan kedua. Ini wawancara kemarin saya dapat begini-begini, sudah benar gitu begini-begini. Sebetulnya memang ada yang salah interpretasi kok, dan situ bisa ku luruskan gitu. Jadi tadi disebutkan kalau misalnya kita karena di second account sama first account itu, di first account karena lebih bebas lagi untuk terbuka di second account. Oke. Kemudian Bilqis, bagaimana persepsi saudari Bilqis tentang risiko privasi saat berbagi di second account? Karena kan seperti yang kita ketahui sebenarnya nggak bisa juga bilang kalau ini orang bakal tutup-tutupi aja. Kayak betul. Nggak bisa pakai bilang kayak ini orang bakal tutup lah. Jadi bagaimana pendapatnya soal risiko privasi yang dibagikan, apalagi yang dibagikan di second account itu kayak tentang Bilqis, tentang apa yang betul-betul di situ bisa diketahui, tapi kan ada perbedaan di first account. Biasanya di first account kayak Pak bangun kayak personal branding, di second account begini Ki. Terus nanti bocor Ki, bagaimana itu kalau misalnya kita pertimbangkan risiko privasi Kak? Kalau mempertimbangkan risikonya itu ya pasti aku pertimbangkan, itu enggak mungkin saya upload tanpa aku pertimbangkan, karena saya memang orangnya cukup waspada. Meskipun memang aku percaya semua ini orang di second akun aku tahu untuk itu resikonya yang menurutku yang udah harus orang semua tahu, yang karena saya kadang itu memanfaatkan second akunku itu untuk sharing tentang
pengalamanku, tentang perasaanku yang tidak bisa aku bagi sama siapapun gitu. Nah itu biasanya saya share di close friend yang memang saya bisa aja yang punya, yang bisa lihat gitu. Iya, iya. Nah itu sebagai bentuk pertimbanganku, karena saya takut juga kalau misalnya itu yang menurutku, perasaanku yang pemikiranku terhadap diriku sendiri yang tidak mau ke orang lain tahu. Nah saya bagi di close friendnya. Jadi tetap Ki berbagi, cuman Untuk saya sendiri anunya apa lagi? di close friend Eh, apanya? cakupannya lebih kecil lagi di close friend. Iya memang tidak ada nih memang situ cakupannya. Saya tuh aja sendiri. Saya tuh aja jadi- sama Allah. Oh, jadi tetap Ki memposting meskipun memang tidak ada aja orang yang lihat Ki. Untuk saya tuh aja sendiri. Kenapa? Oke. Berkatarsis karena tidak ada orang untuk cerita, dan saya juga tidak mau orang tahu tentang hal itu, makanya cerita saya. Oke, di sini menarik sebenarnya. Iya, Kenapa? kayak diari gitu. Oke, kenapa di samping itu, di samping dari Instagram, sebenarnya banyak tempat untuk melakukan kayak bisa tempatkan jadi diary. Kenapa memiliki Instagram untuk cerita di situ, terus di-keep di situ untuk diri tak sendiri? Sebelumnya saya pernah untuk curhat-curhat yang khusus untuk saya sendiri yang harus tahu itu sebenarnya itu dulu di Twitter. Cuman itu kenapa Twitter kok sudah kayak nggak bisa mengupload lagi. Makanya beralih Kak ke note di HP. Yeah. Cuma kalau di HP kayaknya berasa nggak aman Kak, karena takutnya nanti dibuka sama ibuku atau sama adikku. Makanya saya buka di IG saja gitu. Oke, kayak siapa sangka di IG bisa jadi tempat diary. Apalagi di cakupannya tuh memang Bilkis Ji yang tahu, bilang di situ Ji saya tempatku cerita, di close friendsku Ji yang mana di situ close friendku saya juga di situ. Saya di situ. Oke. Kemudian saudari Bilkis, jadi kalau soal privasi tadi itu memang kayak dipilih-pilih Ki memang. Iya. Kayak bakal di Ji juga konten-konten yang bakal bagaimana resikonya nanti kalau misalnya aku posting kini. Sangat kupertimbangkan juga. Oke. Baik itu di first account juga. Iya, di first account lebih kewaspadaan lagi kalau di first account. Jadi tingkat Lebih ketat lagi. Oke, jadi tingkat kewaspadaannya itu lebih tinggi lagi di First account. account karena juga lingkungannya itu lingkupnya itu lebih luas lagi. Oke. Selanjutnya saudari Bilkis, tadi kan kita juga sempat mention soal followers. Nah, bagaimana hubungannya Bilkis dengan keluarga dan teman-teman dekatnya mempengaruhi Bilkis dalam membagikan di second account? Kan dari awal ini Bilkis tertarik membuat second account karena ya temannya juga biasa dilihat kayak ada harus di second accountnya, kayaknya bagus deh kalau buka second account gitu. Apa tadi? Bagaimana hubungannya Bilkis dengan Hubunganku keluarga dengan keluarga. dan teman-teman? Di IG Iya, hubunganku di second account. kalau di second akun, saya sebenarnya di second akun itu berapa orang jadi satu kayaknya keluargaku yang follow ke sepupuku ji. Oke. Sepupuku ji. Kalau di second, karena second akun tuh saking temanku ji, teman SMP, SMA sama kuliah. Oke. Teman maksudnya teman kelas toh. Iya. Hubunganku sama mereka baik, meskipun di second akun itu meskipun semua Kak selalu saling kontak toh. Iya. Tapi pernah Kak maksudnya dekat sekali. Jadi masih kujaga itu hubungan supaya masih kayak meskipun terjalin. memang jarang ketemu tapi tetap kok aku kasih masuk ke lingkungan yang menurutku aman. Tapi tadi saudara Bilkis sempat sebut ada satu keluarga di second account tak? Menurut kenapa saudari Bilkis memasukkan itu satu keluarga itu? Terus tadi kan Bilkis bilang kalau ini Bilkis yang asli di second account. Kenapa keluarga tidak masuk di second account? Padahal di situ Bilkis kayak lebih inilah saya gitu. Kalau saya personally gitu ya. Ya kayak personal. Saya tidak terlalu dekat Kak sama keluargaku, keluarga besarku gitu. Keluarga itu kuju saja toh. Itu pun juga sepupuku yang baku follow Kak. Sepupu yang dekat sekali Kak. Saudariku kecil gitu.
Jadi maksudku percaya aja sama dia, karena kalau Oke. kumpul keluarga pasti sama dia terus, dia kak nempel. Oke, jadi ada kedekatan di situ di kayak misalnya yang bisa masuk di sini second accountku sampai di sini pilot kedekatanku baru bisa kau masuk di second accountku. Jadi ada porsinya masing-masing. Kalau di first akunku ada juga keluarga aku. Sebenarnya ada juga kecenderungan ini salah satu keluarga aku biasa aku masuk di second akun gitu. Cuma kebetulan tidak aku follow kak gitu. Di first akun saja aku follow kak, jadi tidak kasih masuk jadi second akun. Jadi kayak ada takarannya memang orang yang bisa masuk di second account tak kayak betul-betul yang dekat sih, meskipun kau keluargaku kalau merasa kak tidak cukup dekat, saudari Bilkis memutuskan untuk tidak memasukkan di second account. Udah dapat sih semua. Terjawab di kira-kira semua itu pertanyaanmu. Iya. Oke. Cuman anunya sih keterbukaannya sih penting, di mana keterbukaannya. Itu nih keterbukaanku berekspresi dengan bebas. Oke. Ih, sudah nggak tanya tanya bagaimana anda memilih Nggak apa-apa, siapa yang Jin. bisa mengikuti second account. Tanya saja. Oke. Tadi sempat juga disebutkan kalau ada satu keluarga yang bisa masuk, terus teman-teman kuliah. Nah, bagaimana saudari Bilkis ini akhirnya memutuskan kak, kamu ini masuk di second accountku, bisa kok pilih, bisa kita pilih siapa yang bisa masuk di second account tak? Bagaimana cara tak untuk diatur ki? Ini Jilo yang bisa masuk di second accountku. Cara ngaturnya tuh kan tidak mungkin saya kasih masuk dia di close friend kok baru dia tidak kasih masuk di close friend toh. Biasanya saling deal kak dulu sama dia gitu. Maksudnya kayak weh follow ke close friend ku nah, itu artinya saya sudah membuka Izin. gerbang iya gitu. Kalau bilang mau kayak begitu. Oke. Ada deal di dalam, ada timbal balik di Iya. dalam. Jadi kalau misalnya kau begini, ya saya juga begitu. Iya betul. Oke. Jadi yang tadi soal siapa yang bisa masuk di second account tak, itu orang-orang yang paling dekat di sama Bilkis. Terus ada deal di dalam kayak kalau misalnya saya masuk di second account di close friendsmu, kayaknya kau juga bakal masuk di close friendku karena menurutku mungkin kau percaya mungkin kau percaya lah, makanya kau kasih masuk ke di close friendku, makanya saya kasih juga kepercayaan untuk masuk di close friendku. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana tingkat kepercayaannya Bilkis terhadap teman-teman yang ada di sebagai followers Bilkis? Terus apakah ini itu mempengaruhi Bilkis dalam memposting sesuatu di second account? Di second account deh, Yeah. tingkat kepercayaanku tentu tidak sampai 100%, karena kalau sampai 100% tidak mungkin kak bikin itu close friend yang khusus untuk saya sendiri pak. Oke. Mungkin- Karena yang betul-betul dipercaya itu diri tak Iya, sendiri. diriku sendiri. Mungkin cukup tinggi yuk kepercayaanku sama mereka. Mungkin ada 80% kepercayaanku sama mereka. Itu sih. Oke, jadi kalau tingkat kepercayaan di second account itu 80%. Cuman kalau di close friend yang memang betul-betul dirinya sendiri. Iya. Bilkis. Kalau di first account bagaimana? Berapa persen dia? 30%, 20%. Oke. Jelok sekali dia, Iya, jelok nggak sekali. percaya kak. Oke, enggak percaya. Oke. Sembarang kau. Kasihan yang tambah lagi supaya cukup ke lebih. Wih, tapi itu begini pertanyaan gue Bilkis takut kak kayak nanti enggak sanggup kak. Kedua. Anu saja nanti mau. Oh, aku tanya sama mu ini. Tanya saya sampai sini mau ya. Toh. Kalau misalnya di pertemuan kedua nanti kau tanya ulang lagi dari atas untuk kau klarifikasi. Oke. Saya duit aja nanti juga. Oke. Jadi tadi tingkat kepercayaannya di second account itu 80%, terus ternyata anjlok sekali tingkat kepercayaannya Bilkis di first account 30%. Di first account-nya. Oke. Kenapa bisa begitu Bilkis? Kayak kenapa tingkat kepercayaan tak di first account itu rendah sekali dibanding di second account? Kalau di first akun itu pertama karena maksudnya orang yang maksudnya tuh satu lingkungan ya, tapi ndak aku kenal ki. Paham tuh kayak teman kuliah tak ji. Aku tahu aja sama ini orang. Iya, aku tahu jadi orang tapi ndak kenal kak. Ya Oke. itu. Terus apalagi ada juga beberapa keluarga gitu Iya. yang aku kan saya bilang ndak terlalu terbuka kak di keluarga aku. Iya. Nah,
biasanya dia masuk di follow Kak, buku follow Kak Oke. toh. Makanya agak menjaga privasi Kak di situ. Terus apalagi saja orang yang waspada sekali kalau misalnya kan biasa ada tuh orang-orang kayak orang-orang lain-lain tuh kayak cowok kayak suka Oke. kenal like tuh kalau ada orang suka Kak nah like begitu baru aku kenal ki dia langsung unfollow. Nah itu karena tidak percaya sekali Kak. Jadi ada juga pengaruh gender. Iya tidak percaya Kak kalau gitu. Hmm. Kalau cewek aja like aku suka tanya kalau cowok tidak aku suka ki. Oke. Kenapa itu nggak suka kalau cowok? Seram ki. Seram. Ngeri. Mengerikan. Tapi yang bisa like bukannya itu followersnya Bilqis atau bukan? Followers jika karena kebetulan ku private kita Jadi kalau misalnya dapat gitu, padahal kita sendiri ngeri bagaimana? Bagaimana tanggapan tak? Bagaimana apa yang dilakukan? itu tadi langsung misalnya aku lihat gitu ada orang like biasa aku pikir temanku gitu siapa yang udah aku kenal ki langsung aku lihat gitu udah aku kenal ki langsung confirm nih. Itu di first account nih. Iya first aku. Kalau misalnya hal itu terjadi di second account, Tentu ngeri sekali kalau cowok ya, Iya. soalnya tidak ada sama sekali cowok saya kasih masuk di second akunku. Oke, menarik. Kenapa tidak memutuskan atau tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk di second account? Tak? Nah tadi pertama karena sedikit sekali teman laki-laki kok. Karena memang udah terlalu tertarik Kak berteman sama laki-laki. Gitu. Jadi asik kalau sama perempuan. Terus gitu udah kebiarkan gitu karena kan biasa kalau di di second akunku itu yang ku upload itu kadang udah pakai jilbab toh. Oke. Jaga Kak juga jaga diri juga. Karena satu itu karena agama, tuntunan agama, terus memang gak nyaman ki Tidak nyaman. sama ini, terus karena sedikit teman yang cowok. Tapi kalau di real life itu ada gitu teman dekat kayak cowok. Dulu ada banyak sekali Oke. teman tapi sagimboti. Oh, Sagimboti teman cowok. tapi itu juga enggak masuk di second account tak? Enggak di Padahal kayak akun, dirasa Ji. dekat nih sama itu. Iya, cuma itu agak terenggang sama saya, dia sama saya, makanya Karena enggak terlalu, bukan lingkungan juga enggak sama Midi kayak. Iya, beda beda. juga. Jadi merasa kayak oh ada nih space. Jadi di first account Mi dulu. Iya, di Ya, first Mi account Mi sekarang. dulu. Oke. Selanjutnya, Bilqis mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi saudari Bilqis ini apakah saudari Bilqis merasa lebih aman atau bahkan nyaman berbagi di second account-nya Bilqis dibandingkan dengan akun pertama? Kenapa bisa seperti itu? Kalau memang betul-betul Bilqis merasa lebih aman lagi dan nyaman di second account. Lebih nyaman di second akun karena yang pertama saya yang kontrol followersnya, siapa yang bisa lihat, dan yang di second akun kan yang ku kenal, yang maksudku dia ada di sekitarku, di teman-teman kuliah, teman sekelas maksudnya, teman SMA yang selalu Kak ketemu. Gitu. Kalau itu yang bikin nyaman Kak untuk sharing karena sering ketemu ya otomatis mereka sudah kenal saya ini toh. Nah, Bilqis seperti iya. ini. Jadi ndak usah Kak jaga image depannya mereka. Tapi kalau di first akun kan rata-rata mereka yang maksudnya aku tahu aja saya tapi Ini Bilqis. gitu Iya. ini yang dibilang Bilqis tapi ndak tahu Kak ndak kenal Kak orangnya bagaimana. Oke. Jadi itu yang takutnya apa ya, lebih menjaga image gitu. Jaga image jadi kalau tingkat keamanan itu di second account kayak lebih nyaman sih karena kita yang bisa pilih-pilih lagi siapa yang bisa masuk, jadi lebih aman Ji, terus lebih nyaman Ji juga. Terus bagaimana kalau misalnya di first account tak? Bagaimana dirasakan kalau tingkat keamanannya di situ bagaimana? Tingkat keamanannya sebenarnya aman Ji. Kalau keamanannya Kenyamanannya Ji. iya kenyamanannya Ji yang kurang gitu. Untuk diri sendiri. Oke. Iya. Nah, baik, karena semua pertanyaan sudah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudari Bilqis dengan jawabannya juga yang seru sekali dibahas ini second account. Oke. Apalagi
kayaknya lebih ketahui ini deh Bilkis. Ternyata ini Bilkis lebih terbuka lagi di second account-nya. Jadi kalau misalnya masuk ke di second account-nya, berarti terpilih mah ini gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih Bilkis karena sudah meluangkan waktunya. Saya tutup wawancara kali ini. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya, setelah melalui wawancara ini, bagaimana pandangan Anda terhadap saya? Sebenarnya tidak ada sih pandangan khusus soal Bilkis karena ternyata tahu mak begitu. Oh ternyata Bilkis itu ada batasan-batasannya juga di sini di first account itu lebih begini Ki, di second account itu dia lebih terbuka Ki. Berarti kalau misalnya saya masuk di second accountnya berarti percaya ini Bilkis sama saya. Gitu aja sih. Nggak ada yang kayak khusus. Oh ini Bilkis selalu begini. Karena aku rasa juga kayak setelah melalui wawancara sebelumnya, aku rasa juga kayak ini second account kayak begitu jarang, kayak lebih terbuka lagi. Dan ternyata Bilkis juga sama seperti orang-orang sebelumnya, kayak lebih nyaman lagi sama di teman-teman second account. Jadi seperti itu Ji. Iya, oke, baik. Saya tutup, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.